Salam jumpa dalam video pembelajaran. Video kali ini membahas cara menghitung momen inersia untuk penampang tidak beraturan. Secara garis besar, momen inersia terdiri dari dua, yaitu momen inersia bidang dan momen inersia penampang. Momen inersia bidang boleh dikatakan momen inersia untuk bidang datar atau dua dimensi, sedangkan untuk momen inersia massa untuk bidang tiga dimensi. Momen inersia bidang untuk penampang beraturan, contohnya seperti ini, segi 4. Momen inersia terhadap sumbu X 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Momen inersia terhadap sumbu Y 1/12 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H. IP ini merupakan momen inersia polar. IXY merupakan momen inersia perkalian atau dot product. Untuk penampang segitiga, nilai momen inersia seperti ini, IX dan IY 1/36 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Untuk IY sama dengan 1/36 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H. Untuk penampang berbentuk lingkaran, momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y sama 1/4 dikalikan V dikalikan R pangkat 4 atau 1/64 dikalikan V dikalikan D pangkat 4. Untuk penampang setengah lingkaran seperti ini, nilai momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, momen inersia polar, dan momen inersia perkalian. Selanjutnya kita akan melihat contoh soal seperti ini. Tentukan momen inersia terhadap sumbu X dan momen inersia terhadap sumbu Y dari penampang berikut. Satuan dalam sentimeter. Untuk menentukan atau menghitung momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak titik berat dari penampang ini. Penampang ini merupakan atau termasuk penampang tidak beraturan, sehingga perlu kita membagi menjadi beberapa segmen, agar menjadi penampang, setiap segmen itu menjadi penampang yang beraturan. Contohnya seperti ini, dibagi menjadi 3 segmen, segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Ketiga segmen ini berbentuk segi 4. Ya, seperti ini. Nah, untuk perhitungan letak titik berat penampang ini bisa dilihat pada video sebelumnya, ya, bagaimana cara menentukan letak titik berat. Video kali ini cuma membahas cara menghitung momen inersia penampang. Untuk menyelesaikan momen inersia pada penampang gabungan, ya, diperlukan pengembangan dari persamaan di atas yang sudah disebutkan di atas dengan menggunakan teori sumbu sejajar. Atau seperti ini, IX sama dengan X0 ditambah dengan A dikali I aksen pangkat 2. Demikian pula untuk IY, rumusnya seperti ini. Pada video sebelumnya telah dibahas, ya, cara menghitung letak titik berat dari penampang ini dengan diperoleh hasil seperti ini. Letak titik berat dari penampang ini sudah diketahui, silakan dicek pada video-video sebelumnya. Menghitung nilai momen inersia terhadap sumbu X atau IX, ya. IX sama dengan X0 ditambah dengan A dikalikan I aksen pangkat 2. Ini seperti ini penampangnya, letak titik berat dari penampang sudah diketahui. Untuk memudahkan perhitungan momen inersia, kita gunakan tabel. Ya. Segmen 1 pada bagian bawah, segmen 2, dan segmen 3. Kita akan cek masing-masing. Untuk segmen 1 pada bagian bawah, karena berbentuk persegi, maka momen inersia, ya, X0 sama dengan 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Kita masukkan nilainya, 1/12 dikalikan B 15, ya, 7,5 tambah 7,5 dikalikan 6, hanya 6H pangkat 3. 6 pangkat 3, ya, diperoleh 270. Demikian pula untuk segmen 2, karena berbentuk persegi, 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3, akan kita peroleh hasilnya seperti ini. Demikian pula untuk segmen 3, 1/12 dikalikan 25 dikalikan 4 pangkat 3. Kemudian momen inersia ini dijumlahkan, totalnya dari segmen 1, 2, dan 3, kita peroleh 7070. Selanjutnya, luas penampang dari setiap segmen dihitung, penampang 1 atau segmen 1,
15 dikalikan dengan 6, 90. Segmen 2, 10 dikalikan 20 sama dengan 200. Untuk segmen 3, 25 dikalikan 4 sama dengan 100. Perhatikan untuk nilai aksen. I aksen untuk penampang satu yang dimaksudkan adalah seperti ini. I aksen, ya, jadi jarak dari titik berat penampang terhadap titik berat segmen 1. I aksen 1 diperoleh dari min 16. Ya. Kenapa nilainya negatif? Karena segmen 1 berada di bawah sumbu X, sehingga semua nilai di bawah ini akan bernilai negatif. Ya. Min 16,007, 16,07 dikurangi dengan 3. 3 diperoleh dari setengah dikalikan 6. Ya. Jadi setengah dikalikan 6 sama dengan 3, sehingga diperoleh hasilnya min 13,007. Selanjutnya untuk segmen 2. Segmen 2, letak titik beratnya masih berada di bawah titik berat penampang secara keseluruhan, sehingga bernilai negatif, ya. 16,007 dikurangi dengan 6 tambah 10. 10 dari separuh dari tinggi segmen 2. Ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga diperoleh hasilnya min 0,007. Untuk segmen 3, ini segmen 2 tadi, kemudian untuk segmen 3 jaraknya 13,993 dikurangi dengan 2. 2 dari 4 dikalikan 0,5, separuh dari tinggi segmen 3. Sehingga diperoleh hasilnya 11,993. Bernilai positif karena berada di atas sumbu X. Selanjutnya kita kalikan, ya, A dikalikan di aksen kuadrat. Karena Y-nya dikuadratkan, maka tidak ada pengaruh di sini, ya, untuk nilai negatif, karena min dikali min tetap hasilnya positif semua. Ini dikalikan, ya, plus penampang segmen 1 dikalikan Y aksen 1 dikuadratkan, diperoleh nilainya seperti ini. Demikian pula untuk segmen 2 dan segmen 3. Kemudian ini kita jumlahkan, totalnya diperoleh 29.069,559 cm pangkat 4. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai IX, ya, momen inersia keseluruhan, kita tinggal jumlahkan 7.070 ditambah dengan 29.609,559, sehingga diperoleh hasil 36.679,599 cm pangkat 4. Ingat, satuan untuk momen inersia, ya, jarak pangkat 4. Selanjutnya, untuk menghitung nilai momen inersia terhadap sumbu Y atau Y, digunakan rumus ini, ya, sama dengan cara sebelumnya. Kita gunakan tabel seperti ini, ada segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Yang berbeda di sini adalah nanti rumus momen inersia. Untuk segmen 1, rumusnya 1/12 B dipangkatkan 3 dikalikan H. Kita masukkan angkanya, B-nya 15, pangkat 3 dikalikan H-nya sama dengan 6. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Demikian pula untuk segmen 2, 1/12 dikalikan 10 pangkat 3 dikalikan 20. Segmen 4 sama dengan 1/12 dikalikan 25 pangkat 3 dikalikan 4. Kemudian kita jumlahkan, ya, secara keseluruhan, segmen 1, 2, 3 diperoleh 8.562,500 cm pangkat 4. Luas penampang ini sama dengan sebelumnya. Tinggal kita tuliskan ulang. Untuk segmen 1 sama dengan 90, segmen 2 sama dengan 200, segmen 3 sama dengan 100. Nah, di sini perhatikan X aksen, baik untuk segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 bernilai 0, karena, perhatikan di sini, karena titik berat masing-masing segmen, baik segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 itu berimpit dengan, ya, untuk sumbu Y-nya, ya. Sumbu Y itu berimpit dengan sumbu Y atau titik berat penampang secara keseluruhan, sehingga jarak terhadap sumbu Y atau X-nya itu absisnya sama dengan 0, baik untuk segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 bernilai 0, sehingga pada bagian ini hasilnya semua sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai IX, Y atau momen inersia terhadap sumbu Y, kita gunakan penjumlahan yang ini saja, totalnya 8.562,5.
Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.